kajian mengenai Jawa itu tidak lagi di Leiden, negeri Belanda. Anda tahu di mana? Di Israel. Sebagus apapun ikan, kalau kolamnya jelek, airnya kotor, bahkan mungkin airnya kering, ikan itu akan mati. Dengan masyarakat agraris yang terpospiro dan lain-lain itu, jadi orang-orang desa itu yang sangat sederhana itu yang saya lihat. Apa cocok? Dalangnya kayak doyan ngombe. Kenenge bakul bakso kan depet di mangkok. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan hadir di lobi Gedung Sosieti Taman Budaya Jakarta dalam acara Bincang-Bincang Sastra edisi 180 kerjasama antara Studio Pertunjukan Sastra Yogyakarta dan Taman Budaya Yogyakarta. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, Bincang-Bincang Sastra edisi 180 ini mengangkat tema kita, Pergerakan Prosa Jawa, dengan narasumber Danu Priyo Prabowo, Adi Pangestuti, dan Eko Widono, dengan dimoderatori oleh Cak Kagar dan menampilkan pertunjukan cerkam dari komunitas Gayung Regu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan maju kembali. Selanjutnya, mari kita saksikan pertunjukan cerkam dari Gayung Regu. Selamat menyaksikan.
Cegah dosamu dini jaya sudah. Sugriwa ambruk langsara Rama Wijaya menyang saka barat. Mengkono lakon pakurane Bilung Sarita kang dhewe mutape penonton jalaran yang nyimak saka kamera. Penonton paten berapa sesuk untuk namanya Bilung Sarita. Ana sing muni dalam ten ati paton, ana sing muni dalam teke, dalam ten, dalam edan, dalam pesawat terbang. Wes, ngawur lagi ngawur, kuat bae, kuat dong. Wah, lalu berat ae kok ngono iki. Wah, kuat lho. Roh aku iki dalam kadang orang marem malah kudu. Balake dunane usahakan tetep. Penonton majuan sak nyari dalam saka cegahan. Nanging iki belum kaya surakan. Kaya kuat mentale ngadepi gunung brawakan kabeh. Penonton padha besuk-besuk kaya Ki Bilung ucap-ucap dari akeh lakon Sinta nalika kakusta dengan Sumpa ing kelas Sinta keparan sumur kita akhir emas. Kita kencana itu panjenengane para marica abdi dinasti Sumpa kang nindakake kanthi sasaka supaya ora daya petak saka garwane. Adeng pemrane Sinta marang garwa supaya dan berwau amargi kita menika panen dasar kulitipun emas. Rama Wijaya muncul lain kita kang sedaya ilang sedaya ngaton ing kaduan saka akal juli kita marica. Mengkono mau jalane Rama Wijaya saya adoh saka garwane. Sumpa kang sesenitan ana ing gembul sadaya Sinta manggon mau banjur terus. Kami Sinta menika peranan gateng kita arep emas. Sinta kami bilih karo Sinta menika boten benten kaliyan manungsa. Inggih menika ingkang kabeh peranan gateng bagian sering jagat. Mila boten bekal sasampun Sinta kawula wonten ing pangwasaning Sumpa ingkang kabener-bener menika. Saya ugal sedherek beliau malah ing samangke Sinta sampun agardi. Guru pada ucapan Bilung terus sabrang wangsara. Wah, rusak nan. Sinta koyo ngono. Sinta. Aku Sinta ndi kok ora. Wah, ae dalam surat tenan kok. Jangan iya, apa ngomong iki? Jangan ora dijuluk wayang kok iki. Alhamdulillah kok enggak biasa ngomong iki, Pak. Min kobor resah. Akai sing di omah kae mbok dikandani. Oh,
diomongi dalang ora waras kono kok ditanggap pilih ngebari mbilung apa njaluk dikrutuki omahe. Wah, jan ora urus tenan iki sing ndang omah iki. Ha sore-sore mau ceritane yo sakjane kaya jluntrut kae lho. Ananging buri-burine kok ngleyor kaya dalang teler. Ojo-ojo dalang iki kek doyan ngombe. Grenenge bakul bakso karo nyerbeti mangkok. Dul Sabrang, Jan Kempul lan Min Kombor Ita itu nemoni Suromelik sing duwe gawe sunatan iku. Nanging Suromelik moh disalahake. Mas, jenengan ki kleru nek nuduh aku, Mas. Aku dhewe ora ngerti lakon-lakon wayang kok. Lakone wis tak bodhokake dalangi. Terus serah, pokoke rame. Ngono njalukku mau sore iki, Mas. Ya, ramene iki lakon blangkrah, Mas. Rame meneh iki nek omahmu iki dibandemi wong akeh iki lho. Wah. Semaure Jan Kempul ing mburi kelir panggone Suromelik nampa tamu. Ayo aja ngono, Mas. Ngono kuwi rak jenenge arek rusak aku to kowe iki. Mulane dalang dilung kuwi kono leren yen ora bisa dalang sik bener. Guneme Dul Sabrang. Sik to, aku tak melu omong. Sing sare hatine, aja padha kemrungsu. Wong tuwa aran Darmadipa kumecap nengahi. Ing sisi swara gamelan ngungkung, swara penonton isih pating bengok. Bilung, bilung, bilung Sarwita, bilung, bilung, bilung Sarawita. Wah, saben jeneng bilung diucapake kaping 3, swara bebarengan banjur diselani jeneng Sarawita. Kang uga diucapake bareng-bareng. Mengkono mau diucapake marang barambah jalari penonton guyu gergeran. Suromelik jawil nom-noman supaya ngladekake wedang 13. Dul Sabrang sakonco gelem dilungguhake. Darmadipa neruske rembuke. Kowe kabeh iki semono uga aku. Rak yo mung wong nonton. Bedane olehku nonton kuwi saka jero karo jagongan. Wong nonton iku yen seneng marang kang ditonton, ya iso dibacutake anggone nonton. Nanging yen ora seneng, tinggalan mulih wae supaya gelau ing atimu kuwi iso ilang. Wah, mboten ngoten niku, Mbah. Wong kula niku kadung sumerep lakon gedabiah ngoten niku blangkrah. Adu giyong-giyong nggih tetep mangkel, Mbah. Wangsulane Dul Sabrang klungani ora kena dijendet supaya ngenteni medune wedang. Jan Kempul lan Min Kombor nututi Dul Sabrang kang wis lungguh jengkeng ing ngarepe Panjak Kenong. Pitakone Dul Sabrang marang Panjak Kenong, lakon kang dijereng dalang kala wau iku dasare pakem saka ngendi? Amarga Dul Sabrang sakonco kresah-kresuh terus, Panjak Kenong kang mapan ana ing sacedhake kotak wayang iku akhire kumecap. Niku sanese kalpe Pak Dalang piyambak kok, Mas. Niku rak merga dosa mukane niku sik brengkele. Mboten purun dikaonaken, Mas. Aku model temen to, Mas. Dalang kok kawan kalian wayang niku pripun? Kula niku taken saestu lho. Pandheseke Dul Sabrang adreng. Panjak Kenong banjur ngandhakake yen wayang Dasamuka iku digawe saka kulite Brahma curah kang mati dikroyok masak ing pinggir kali lawas. Saka bangeting kepropoking sepadha ngroyok kaya durung lega mateni, kulite dibeset pisan. Kulit kang banjur diguang mau ditemu wong sing gawe yasa wayang kulit banjur ditatah dadi Dasamuka.
Sing dikandani kaget panting pendonong, bandur padha nyawang, sapari mulai dalang. Panjak Kenong nindakake pakaryane nabuh, diinteni saksuan dening Min Kombor. Mas, nek wayang ngoten niku malati napa? Wah, anggih pripun nggih Mas? Pripun nang sale Mas Tani niku? Awang nyatane dalangipun saged dipengaruhi kok. Mengaruhi pripun Mas? Wayang Dasamuka menika menawi wayahe kawon, Pak Dalang menika kados kesurupan. Ngantos lakune crita menika kulak-walik kados niku Mas. Loh, wayang saged bentukaken dalang ngoten kok taksih dinggih to Mas? Kok mboten diselehke mawon. Grenenge Dul Sabrang. Niki wau sedaya pengrawit nggih kaget Mas. Nanging Pak Dalang pun kebacut bandang. Mboten kenging dielekaken Mas. Pun mboten karepe piyambak niku. Akhire sedaya pengrawit tak mendel mawon to. Butuhe nabuh nek kula niku. Niku wayang pundi to Mas? Napa betale dalang piyambak niku? Mboten. Nika lho. Nika. Sing rasukane lorek nika segadah. Wang sulani Panjak Kenong karo nuding Tabu Kenong menyang arahing klambi lorek kang lungguh ing sacedhake Panjak Gender. Dul Sabrang sakancane ibut ngandhakake critane Panjak Kenong marang penonton. Saka cepete rembug getok tular, penonton dadi ngerti yen lakon kang digarap nyimpang saka kalumrahan iku ora saka lupute dalang. Swara baraokan penonton sirep, ombyake penonton saya gangseng. Bareng wayang Dasamuka menika didalke meneh. Penonton butuh nyawang Dasamuka saka cedhakan. Dasamuka banjur guyu ngakak. Yo bandaku, yo dongaku, marem matiku man. Lega penggalihku pun Rama Jit. Rama Wijaya Modar Anoman bongko. Sinaosa Rama Wijaya saha Anoman taksih gesang keplajeng wonten ing wana. Nanging sampun pepes, sampun risak gegiyanatipun. Kasembadaning anak Prabu Anggrengkuh Sinta minangka tandha yekti bilih boten wonten sedaya ingkang lengkara kagayuh menggayuh anak Prabu. Wuwuse Patih Prahasta kang kapernah bapa pamane. Nggih, leres dikoman. Sarang Sinta kalampahan dados bojo kula. Jagat iki kaya samping padang kebak kanikmatan urip. Rak ya ngono to Nduk Sinta? Kasinggihan. Kula namung nderek kersane paduka. Rama Dewaji malah saged nyuwak cariyos lami ingkang nyariosaken bilih negeri Alengka menika rebah risak. Mongko rak nyatanipun boten. Tembok Alengka boten gampul, boten gampil. Rama Dewaji taksih mager-mager ngembat pusaraning praja. Boten gugur kasambuting jurit kados ngelipun pustaka seratanipun Pujangga Walmiki. Panyelane Indrajit. Iku rak dongenge saka blakung kraing angen-angen Walmiki. Mula sengitku marang Walmiki kepati-pati. Walmiki pancen bangsat keparat banget anggonku ngasorake kawibawaning sun. Umpama menus Walmiki wis ana, mesti tak tugel gulune. Mula Jit, rungok-rungokno, diling-dilingno. Nggih, kados pundi?
Sapa wae ora peduli menteri, bupati, manggalaning praja yen ana sing urip-urip dongane Walmiki, patenena. Inggih. Dalang-dalang yen ana sing gelar lakon kaya dongenge Walmiki, patenena pisan. Inggih. Majalah-majalah yen ana sing ngemot cerita kaya dongenge Walmiki, rengketen redaktore. Mboten dipun pejahi, pateni. Wataking dosa muka kang brangasan sawenang-wenang mengkono iku gawe sengiting penonton. Satemah ana ing lemengan kebak pangigit-igit. Wayang dosa muka iku antuk dituku, arep diremuk nganti ajur dening penonton. Rembug mengkono iku cepet ditanggapi ketok rambat satemah kabeh penonton lan bakul-bakul padha sayuk nyawiji. Bakul-bakul gelem sayuk nyawiji padha urunan kanggo wragat yen wayang siji kuwi oleh dilironi duit. Dul Sabrang dietutke para kanca-kancane bantu nyerai panjak kenong kanggo nekake niate masyarakat supaya ditekake marang kang duwe wayang. Sing duwe wayang ora kabutan menawa wayang iku dituku. Wah, ane kula nggo tak sulke Mas. Janji purun 200.000 rupiah. Pinten-pinten purun Mas nek kula nanging anu. Menawi sampun tancep kayon, kula sedaya niki sampun mboten butuh pokoke. Guneme Dul Sabrang. Nggih, kapil. Wayahe wis nyedaki Gagat Rahina. Tandange sawetara wong siji makili penonton dadi sarwa cepet. Gage anggone ngubengke baskom, lengser, panci utawa apa wae kang kena kanggo wadah nampi duit. Akeh sing mung urun 20 rupiah utawa 50 rupiah. Mbah Grontol kang bakur grontol sing nggone dodol direwangi kademen sanden pager mung antuk bagi 450 rupiah, ikhlas urun 75 rupiah. Wah, aku yo mangkel lele. Satrio apik-apik nglabuhi bener kok malah do kalah. Guneme Mbah Grontol. Mbah Grontol rek ngerti Satrio barang to? Tumanggape sing ngedongke baskom nampani duit lawen 3 iji. Ya ngerti aku le. Aku saka kulin aku dodol wayangan, njalari aku ki apa lakon-lakon wayang. Sing ora ngerti ki cah nom-nom kuwi, ngertine mung dangdutan to. Aku genah aku nek dangdutan yo an. Mbah Grontol nek ngerti iso ngritik barang iki. Mergo Kimbilung wis dirembugi sing duwe wayang. Kimbilung api-api ora weruh kala tangane Dul Sabrang jabut dosa muka iku. Penonton keplok mawurahan banjur gumruduk suk-sukan ngetutke Dul Sabrang menyang tengah latar. Penonton padha ngetutke rantak-rantak. Dening Dul Sabrang dosa muka iku terus disawatake mendhuwur. Kabeh penonton padha ndangak pating brauk. Tangane padha ngacung, tibane dosa muka tinampa rasa pangigit-igit, dosa muka kang ngudi kamlian, pakarman, kanikmatan, kamukten lan kawibawan ajur dirusak rame-rame. Dosa mukamu dieneng-eneng, ditarik-tarik ngiwa nengen, diuntir, diprek-preke, dikeplek-kepleke, ditekuk-tekuk nganti tangane putung kabeh. Senajan rupane wis prarupa wayang, wasmana isih ana rasa mangkel saka penonton. Wayangmu banjur dipeteleke ing ndut-ndutan gupaan kebo. Swara gumrahe penonton ngalahake ramene gending ayak-ayak pamungkas. Tondo tancep kayon. Darmadipa kang jagongan ngebyar lagi metu saka omahe Sura Melik sakwise nyeselake amplop bubuhan menyang sak klambine sing duwe gawe. Weruh Dul Sabrang isih kupeng sawetara penonton ing ngalepan
Banjur Darmadipa gumecap, piye? Hah? Wis do marem burung? Wah, sampun plong nek ngoten iki. Ki Bilung Sarawita dalang nyelelek saka tlatah Bojonegoro dalang meneh ing wewengkon kono. Lakone padha persis kaya nalika mayang ing omahe Suramelik wingi. Penonton akeh sing ambrol mulih. Wegah deleng lakon sing dianggep blangkrah. Dul sabrang unuk-unuk nglabrak panjak kenong. Wah, niki mesti pun kethikan kalih sing gadah wayang malih to niki. Kajenge dasa menika ditumbas malih to. Nggih to? Lho. Sampeyan niku kok dados tiyang kok mboten sabaran to, Mas? Tak kandhani, Mas. Kulite Brahmacura sik wingi. Menika dados dasa muka kalih, Mas. Alah, ngapusi to sampeyan niku, mung ngarang crita to sampeyan. Sing sampeyan jabut nika ora dasa muka wonten begal. Sik niki dasa muka wanda bugis, Mas. Wandane wayang nika ora rupi-rupi. Coba to mang titenaken wandane rak benten to. Wah, wong kok arep diapusi melek-melekan cek wae. Aku ora ngandel, Mas. Ora ngandel babar blas. Mergo dianggep ganggu pakaryane pengrawit. Ana hansip telu sing nyeret-eret Dul Sabrang diajak nyingkrih saka papan gunung. Sing digeret mogok karo isih ngempu-ngempu. Dul Sabrang lagi gelem mundur sakwise dijawil Darmadipa. Tokoh masyarakat kang banget disungkani dening wong desa kono. Dul Sabrang diajak menang panggone bakul wedang banjur dikunemi. Marem iku pancen larang regane. Regane seora kabuk karo pikulahe kemareman sing ora langgeng. Marem bungah susah mangkel cuwolan muring iku wis dadi pirantine wong urip. Maremu ilang. Saiki kowe mangkel meneh. Muring meneh barang urung dasa mukane isih ana. Anu Mbah. Niku rak kula niku ngertos sakjane nek niku rak akal-akalan to, Mbah. Embuh mung akal-akalane dalang sing jarak gawe lakon kaya ngono. Embuh pancen dalange kuwi sing kesurupan tenanan aku ya ora ngerti. Sing genah kowe sak kancamu kuwi ora iso ngilangi dosa muka. Jalaran dosa muka iku wis dadi isen-isene wayang. Wayang sak kotak kuwi yen ora ana dosa mukane jenenge ora komplit to. Alah nggih, anak niku kula ngertos, Mbah. Ning dosa muka niku rak kudune niku rak kawon to, Mbah. Niku kula niku ngertos soalé niku rak pun nonton pakeme. Pakem niku rak pun apik to. Wis apik. Kok malah dirusak. Wong sulane Dul Sabrang karo ngilingi wedang panas ing lempek. Indrajit sumangkem. Saka bungahe Indrajit banjur ngambung delamakane ramane Dasamuka kaping 7. Matur nuwun. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang sangat luar biasa dari teman-teman komunitas Gayeng Regeng. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti yakni diskusi pada siang hari ini dengan tema Kiprah Pergerakan Prosa Jawa dengan narasumber Danu Priyo Prabowo, Ardini Pangastuti, dan Eko Nuryono. Dimoderatori oleh Cak Kandar. Kepada Cak Kandar disilahkan untuk memandu jalannya diskusi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bahagia sehat buat teman-teman semua. Matur nuwun, terima kasih untuk kehadirannya. Ini saya melihat banyak wajah-wajah muda. Barangkali teman-teman juga sudah menerima tulisan singkat atau catatan singkat dari Pak Danu, ada dari Mbak Ardini, juga dari Mas Eko Nuryono terkait dengan perbincangan hari ini. Tadi pentas atau pertunjukan cerkaknya bisa ditangkap? Paham boten? Gimana? Tentang dosa muko? Kami undang ke depan juga sebelum nanti kita berbincang ada Mbak Ardini Pangasuti, monggo Mbak. Katuran wonten ngajeng mriki Pak Danu dan Mas Eko Nuryono, monggo Mas Eko. Silakan. Edisi Bincang-Bincang Sastra ke-180 ini sebagaimana sebenarnya tradisi kecil kami di setiap tahun, kami senantiasa memasukkan satu tema, yakni tentang sastra Jawa di dalam setiap perbincangan. Jadi selama 180 edisi dari tahun 2006, kami mencoba menyelipkan mungkin hanya satu di antara 11 atau di antara 12 edisi dalam setahun. Sastra Jawa baru satu. Itu juga belum lama sebenarnya, karena ya kecenderungan dari bincang-bincang sastra memang lebih ke sastra Indonesia dan sisi-sisi lain yang melingkupinya. Tetapi sejak tahun 2000, kalau tidak salah 2016-17, itu kita sudah mulai dan kita pernah menerbitkan satu buku tentang esai berbahasa Jawa, judulnya Gagaran Lampah. Itu juga kita mengundang banyak pihak untuk menulis pikiran-pikiran bagaimana tentang pergerakan sastra Jawa, kiprahnya sejauh apa. Kalau kita flashback sedikit, kita melihat sastra Jawa gagrak modern atau sastra Jawa modern, ada yang nanti Pak Danu akan menjelaskan, karena Pak Danu ini seorang peneliti dulu di Balai Bahasa Yogyakarta. Tentu teman-teman tahu Ronggo Warsito. Pasca Ronggo Warsito ada sosok yang konon disebut sebagai salah satu pendobrak atau tokoh dari sastra gagrak Jawa modern, yaitu Ki Padmosusastro yang lahir di Surakarta atau di Solo. Beliau seorang wartawan, beliau juga menulis dengan bahasa Jawa tentunya, yang banyak peneliti juga menyatakan salah satu karya beliau yang berjudul Rangsang Tuban, kalau tidak salah Pak Danu, yang itu menjadi salah satu contoh masuknya gaya-gaya Barat. Jadi sastra Barat Indonesia itu pengaruh Barat, ada novel, ada. Nah di Jawa sebelum itu tidak muncul. Nah konon salah satunya selain naskah Rangsang Tuban ada satu lagi yang dari karya Pak Sulardi sih nih Pak, dan yang itu juga termasuk salah satu prosa novel pertama di Jawa yang judulnya tentang penolakan dikawin paksa gitu Pak. Kenapa judulnya Pak? Kulo lali Pak. Ya itu gambaran kecil. Setelah Ronggo Warsito lahirlah Pak Ki Padmosusastro, ini juga salah satu murid ya Pak. Murid dari Ki Ronggo Warsito, maka kemudian bergulir di tahun Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka bergeser lagi karena Balai Pustaka akhirnya menuju ke bahasa Indonesia, sastra Melayu. Sastra Jawa mau kemana? Lahir juga di era itu Panjembar Semangat, lahir majalah-majalah sastra Jawa yang di luar pemerintah atau gerakan non pemerintah waktu itu. Di era Jepang muncul lagi di tahun 50 sampai 70. Kalau teman-teman itu sempat terjadi satu fenomena tentang sastra Jawa. Fenomena itu bernama
Sastro Panglipuruyung, artinya sastra pelipur lara. Kalau di Indonesia kita mungkin bisa menyebut ada Freddy S, ada, tapi di sastra Jawa ada nama yang sangat terkenal, namanya Ani Asmoro. Bapak Ani Asmoro adalah salah satu, konon menjadi salah satu tokoh yang menggulirkan sastra Panglipuruyung dari tahun 50-an sampai 72 selesai di Jogja. Dan itu larisnya bukan main. Kalau sekarang ya disebut sebagai novel populer atau apa. Tapi di era itu sangat meledak. Nah setelah tahun 70-an, sastra Jawa, tidak sedikit penulis sastra Jawa yang kemudian menulis sastra Indonesia. Bergerak ke sana lagi. Kemudian lagi di era tahun 2000-an sampai ya 2015 sampai sekarang, ada pergerakan yang lain. Ada penulis-penulis sastra Indonesia yang sekarang juga menulis sastra Jawa. Itu beberapa catatan-catatan kecil yang saya tangkap ketika membaca pergerakan dari sastra Jawa. Ini ada yang dari sastra Jawa tidak ya? Ada? Karena kemarin yang daftar dari UST, dari UIN, dari beberapa komunitas. Ini sastra Jawa tidak ada yang hadir berarti. Orangnya. Tapi tidak masalah, justru hari ini kalau tadi ngobrol dengan Mas Eko, bagaimana ekosistem sastra Jawa dan sebagainya nanti akan diulas oleh Mas Eko. Kita lanjut ke salah satu penulis, Mbak Ardini Pangestuti, seorang penulis sastra Jawa atau prosa Jawa, lebih-lebih ke cerpen bahasa Jawa atau cerka dan novel berbahasa Jawa. Novelnya pernah meraih penghargaan, banyak sekali penghargaan dari beberapa pihak terkait dengan karya Mbak Ardini Pangestuti. Sebelumnya kita kasih aplaus buat kita semua dan banget. Kita persilakan Mbak Ardini Pangestuti untuk ya mungkin pengalaman kecil dari Mbak Ardini sebagai penulis, sebagai kreator terkait dengan sastra Jawa dan dunia yang menyertainya Mbak Ardini. Monggo Mbak. Terima kasih waktunya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Ini saya bahagia yang datang di sini kebanyakan generasi muda ya, Cak. Berarti masa depan sastra Jawa itu boleh dibilang masih cerah. Terima kasih. Ini di sini saya hanya akan cerita saja tentang proses kreatif saya. Mengapa saya menulis, terutama di sastra Jawa. Mungkin dari ada catatan, jadi pada awalnya saya tertarik untuk menulis itu karena bapak saya ya, setiap malam ada dongeng penghantar tidur. Jadi dongeng-dongeng itu masih meresap di benak saya sampai sekarang pun itu masih dongeng-dongeng tentang gagak yang serakah dan lain-lain itu. Ternyata kekuatan dongeng itu juga luar biasa, membuat imajinasi saya itu bisa terbang kemana-mana ya. Tapi karena saya waktu itu setelah saya membaca, bapak bisa membaca, bapak saya tidak pernah mendongeng lagi. Tapi karena waktu itu saya tinggal di desa, jadi saya tidak tahu bagaimana menulis, kemana harus mengirimkan naskah, itu saya tidak tahu. Jadi semua pengalaman saya itu hanya saya catat dalam buku harian atau oret-oretan. Jadi adik-adik yang sekarang di sini tuh lebih lebih bejo ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi kalau mau menulis itu ada bimbingan, ada media. Waktu zaman saya dulu itu tidak seperti itu. Nah ini karena saya tinggal di desa, awal-awal saya menulis itu saya menulis
ya yang menyangkut pandangan-pandangan hidup, dengan masyarakat agraris yang penuh tepo seliro dan lain-lain itu. Jadi orang-orang desa itu yang sangat sederhana, itu yang saya rekam. Bagaimana masyarakat desa orang yang masih agraris itu, budaya Jawa begitu meresap dalam dirinya. Sampai pada suatu ketika, itu sebuah pengalaman juga pernah saya tulis, itu tetangga saya itu seorang petani, punya sapi banyak. Karena sawahnya itu persis di depan rumah saya sempat ngomong-ngomong, loh sapinya banyak Pak. Oh ya, ini ada salah satu sapi ini sudah waktunya untuk kawin, tapi kan artinya belum punya pasangan. Loh kenapa kok tidak kawin sontek saja Pak? Saya bilang seperti itu. Ya, saya tidak mau. Lah kenapa Pak? Karena tidak ngerasa kok tiba-tiba hamil. Loh, sebegitunya orang-orang desa itu menghargai tepo selironya tidak hanya terhadap manusia saja, tapi terhadap sesama, terhadap hewan juga sampai seperti itu. Ketika saya tinggal di kota, keadaan itu sudah berbeda ya, persoalan kota yang kompleks dan lain-lain itu juga saya harus, ya semua itu sebagai ide, inspirasi. Ketika saya pindah di kota ya, persentuhan saya dengan para penulis ini seiring bertambahnya umur saya tentu saja. Seorang penulis yang senior seperti Bapak Suparto Broto, Bapak J.F. Duri, Bapak TWSA. Kira-kira adik-adik ada yang kenal enggak ya penulis-penulis yang itu saya sebutkan itu? Jedanya terlalu jauh ya. Itu juga betapapun juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran saya juga. Sastra Jawa modern, utamanya prosa, itu tidak lepas dari kehidupan. Jadi semua cerita-cerita itu tentang lakon hidup, bagaimana itu juga bisa menginspirasi kita dengan bumbu yang pas akan menjadi cerita yang menarik. Kalau kita mampu melihat lebih dalam lagi, sebetulnya di sekitar kita itu juga bisa kita saksikan kehidupan yang berbeda, keterbatasan, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Itu juga menjadi inspirasi yang tidak pernah kering. Ini ya adik-adik, mungkin saya cerita ya Cak ya, seorang penulis itu memang harus bisa ajur-ajar. Ketika kita berangkat menulis tetap saja harus kalau bahasa kerennya sekarang kan investigasi, tapi sebetulnya tidak sekedar itu. Kita juga masuk menyelami kehidupan. Ini mungkin Alun Samudro Roso, novel saya yang ini kehidupan kota yang kompleks, bagaimana kita harus mensikapi. Yang ini tentang lakon, ini novel saya yang terbaru. Ini tidak hanya sekedar cerita wayang, tapi juga wayang dalam simbol pewayangan yang ngawurip, tapi juga bagaimana makna persahabatan, makna perjuangan dan lain-lain ada terangkum di situ. Dan dalam ini saya cerita lebih lanjut saya dalam perjalanan saya yang lebih jauh.
kadang-kadang saya menemukan orang-orang yang sangat, walaupun dia tidak mampu, dia mau berbagi, mau berbagi, empatinya itu luar biasa kepada para sahabatnya. Itu juga sumber ide yang tidak pernah kurang. Mungkin dalam ini novel-novel kumpulan cerita dalam Pralambang itu banyak perjalanan-perjalanan yang saya temukan seperti itu. Ini ada cerita tentang sahabat saya, tentu saja ya sudah saya bumbu, saya besok tentang sahabat saya. Dia itu sebetulnya sangat, untuk dirinya sendiri sebetulnya tidak, boleh dibilang tidak kaya, tapi ya cukup. Tapi dia tidak bisa melihat penderitaan orang lain. Jadi ya bagaimana caranya dia tetap berjuang untuk bisa berbagi di tengah keterbatasan. Nah, oase-oase seperti ini yang sekarang dalam kehidupan modern itu jarang kita temukan. Ini sebetulnya kalau digarap dalam karya sastra, itu kan akan menginspirasi para pembaca terutama, semoga seperti itu. Ibaratnya kan bisa menjadi mata air di bumi yang semakin kering ini. Mungkin sekian dulu, Cak. Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Iya, Mbak Artini. Jadi sekilas bagaimana proses kreatif dari Mbak Artini yang sudah puluhan buku yang beliau tulis. Itu juga termaktub dalam catatan beberapa peneliti bahwa pasca sastra keraton atau pasca keraton, pasca pujangga keraton yang kemudian menjadi penulis di waktu itu adalah guru, para wartawan, ya ada yang memang masih terah bangsawan misalnya, atau terah keraton, tetapi fase itu, fase di era awal abad 20 itu makanya tidak heran bila Mbak Artini kemudian lahir dari sosok keluarga guru. Guru dulu pasti berlangganan Panjebar Semangat, ada Joyoboyo, ada Darmo Kondo dan sebagainya. Jadi sebenarnya cukup menarik, cuma saya tidak tahu bagaimana hari ini profesi penulis yang ada di kita atau di Yogyakarta khususnya. Hanya saja kita akan melengok ke yang lain, bagaimana fenomena bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, bagaimana fenomena hari ini setelah eranya ambiarnya Didi Kempot dengan lagu-lagu berbahasa Jawa yang sangat digemari dan meledak. Kemudian lahir Kertonyono, Medhot Janji yang begitu meledak. Kemudian kemarin hari ini Mendung tanpa udahnya siapa itu? Kukuh, Mas Kukuh dan Darboy atau siapa itu. Jadi ternyata di ranah virtual, di ranah digital, bahasa Jawa begitu hegemonik gitu loh. Bahkan orang yang mungkin tidak bisa berbahasa Jawa sangat hafal lagu Aku Sarungan, Maca Koran dan sebagainya gitu. Hari ini kan seperti itu yang terjadi gitu. Nah, barangkali itu bisa direfleksikan oleh Mas Eko. Mas Eko ini penulis sastra Jawa juga, yang Indonesia Jawa juga, yang juga hari ini banyak intens di wilayah digital, di wilayah Mas bahasanya ya, wilayah virtual digital. Nah, barangkali Mas Eko punya catatan-catatan atau punya pandangan, analisis dan lainnya terkait dengan fenomena bahasa Jawa dan juga bagaimana dengan sastra Jawanya. Monggo Mas Eko Nuryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melepas masker biar lepas bebas. Saya di sini mungkin akan melengkapi apa yang disampaikan Mbak Artini dan mungkin nanti Mas Danu akan dari sudut pandang lain dari tema bincang-bincang sastra siang hari ini yang mengambil tema tentang kiprah pergerakan prosa sastra Jawa. Mungkin dari Mbak Artini lebih dari sisi kreatornya, bagaimana mengolah tema, bagaimana mengkreat sebuah gagasan kemudian mematerialkan menjadi sebuah karya
prosa, saya lebih ke bagaimana karya itu bisa terdistribusikan secara efektif dengan kondisi zaman berbeda-beda. Artinya mungkin kalau kita ngomong teknologi kan merubah banyak perilaku kan. Sebelum ada teknologi digital, orang mungkin cara atau alat yang digunakan untuk mengkonsumsi informasi dalam hal ini karya sastra juga, mungkin dengan cara-cara konvensional, dengan buku, dengan majalah, dengan TV. Kemudian masuk teknologi digital, sebuah alat untuk mengkonsumsi bacaan, mengkonsumsi informasi dengan alat baru. Tentu dan ini merubah cara menikmati. Kalau mungkin dulu karya-karya itu hadir di ruang-ruang misalnya buku atau misalnya radio atau misalnya apa, dan itu kan mungkin tidak hanya person, itu di rumah kayak bareng-bareng tuh. Ketika alat untuk mengkonsumsi informasi itu sudah ada di tangan, itu kan menjadi domestik. Tidak akan mungkin orang mendengarkan HP rame-rame, mesti kan sendiri-sendiri kan. Nah, bagi saya ada perubahan perilaku orang di dalam mencari hiburan, mencari informasi, mencari apa. Nah, fenomena ini seyogyanya juga harus ditangkap oleh pelaku-pelaku sastra Jawa. Bagaimana perubahan perilaku ini juga merubah cara mengemas sebuah gagasan, mengeksplor sebuah tema. Mungkin ini yang penting. Kalau kita belajar dari fenomena boomingnya lagu-lagu Jawa, di mana Didi Kempot sebelumnya ada apa? Mantos dan lainnya. Kemudian yang titik baliknya fenomenal itu adalah Didi Kempot meledak, kemudian melahirkan generasi Caknan, generasi yang lain-lainnya. Artinya fenomena Didi Kempot dan fenomena Denny Caknan, Nela Karisma atau Kukuh Prasetyo dan lain-lainnya, mungkin itu tidak akan mungkin terjadi di 10-20 tahun yang lalu. Ketika seorang lagu itu harus direkam di TV dulu, baru disiarkan, baru apa. Hadirnya sosial media merubah, memporak-porandakan konsep-konsep seperti itu. Kalau Anda amati boomingnya lagu-lagu yang terbaru, Mendung Tanpa Hujan itu tadi, itu kan tidak muncul dari TV, dari media-media mainstream, tidak muncul dari TV dulu, tidak muncul dari radio dulu, tapi muncul dari medsos, dari YouTube, kemudian di-share menjadi potongan lagu masuk ke TikTok, kemudian viral. Itu yang terjadi. Dan ini fenomena ini menurut saya fenomena menarik. Lagu-lagu Jawa itu menurut saya dia bisa lentur dalam menyesuaikan teknologi sehingga sekarang bisa survive. Mungkin secara matematika pendapatannya penyanyi-penyanyi sekarang mungkin jauh lebih besar daripada penyanyi-penyanyi dulu yang hanya mengandalkan income ekonominya dari tanggapan manten atau dari tanggungan panggung ke panggung. Mereka sekarang sudah punya channel YouTube sendiri. Bahkan mungkin ada beberapa yang subscribe-nya sampai di atas 1 juta. Mungkin yang teman-teman yang paham YouTube, angka segitu dengan viewer segitu, kira-kira AdSense-nya setiap bulannya itu berapa kan bisa mengira-ngira. Dan belum itu dari endosan lain sebagainya. Nah, bagaimana peluang teknologi digital ini yang sekarang masyarakat begitu sangat familiar sekali. Hampir 24 jam orang tidak bisa lepas dari namanya gadget. Mereka mendapatkan hiburan, mendapatkan informasi dari gadget itu sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua kebutuhan tercukupi dari gadget. Fenomena lagu-lagu Jawa menurut saya mereka bisa hadir di ruang-ruang genggaman itu. Nah, pertanyaan sekarang dan kedepannya adalah bagaimana sastra Jawa mampukah memandang
teknologi ini apakah ini diposisikan sebagai ancaman yang akan menggila sastra Jawa atau sebuah peluang? Menurut saya ini tantangan-tantangan kreativitas. Bagaimana sastra Jawa tidak lagi sepenuhnya bisa menumpukan hidupnya pada pola-pola lama, pada penerbitan buku, pada dimuatnya di majalah, di koran. Secara objektif, ruang-ruang itu sekarang semakin menyempit. Rubrik-rubrik sastra sekarang sudah menyempit. Mungkin tinggal Mekarsari, tinggal Solo Pos, saya nggak tahu masih ada atau tidak. Kemudian majalah bahasa Jawa sekarang tinggal mungkin di Jogja tinggal satu, atau mungkin yang lain yang saya nggak tahu. Di Surabaya masih ada Penyembahan Semangat, masih ada Joyoboyo, dan kehidupan kedepannya pun kita nggak bisa garansi. Bagaimana oplahnya? Apakah trennya menurun? Apakah trennya naik? Kalau selamanya sastra Jawa menumpukan seperti ini kan seperti bertahan di kapal besar di tengah lautan yang sudah bocor. Artinya harus berpikir alternatif bagaimana sastra Jawa tetap survive, tetap berkembang dengan not zaman yang kelakon ya. Artinya harus lentur, mampu merubah mindsetnya dalam mendistribusikan informasi. Jangan asik dengan mereka hanya menciptakan karya yang bagus saja. Karya yang bagus kalau tidak ada yang membaca juga akan tidak berdampak juga bagus untuk pertumbuhan sastra Jawa. Itu mungkin poinnya. Terima kasih Mas Ganjar. Waktu saya kembalikan. Matur nuwun Mas Eko. Jadi gambaran kecil bagaimana mungkin teman-teman muda kita punya bahan baku yang sangat kaya sebenarnya di kancah atau di wilayah sastra Jawa yang memang baru beberapa yang berhasil. Kalau mendung tanpa udan di Jawa itu juga banyak paribasan-paribasan yang mengungkap itu, misalnya kakean gluduk, nawan ya Pak, kakean gluduk kurang udan, itu bahasa Indonesianya kakean, bahasa Jawa Timurnya kakean cangkem ora kerja gitu kan. Banyak bicara kalau bahasa Indonesia omdo, di Jawa punya kakean gluduk kurang udan. Banyak sekali yang ternyata memang harus diperlukan kreator-kreator yang mampu mengawinkan teknologi dan sastra di kepalanya. Nah, kita akan bertanya juga ke Pak Danu, atau Pak Danu bisa bercerita. Salah satu spirit sastra Jawa modern yang diungkapkan oleh Pak atau Ki Patmosud Hastro adalah Tiang Mardika yang ingkang marsudi kabudayan Jawa, ngeten nggih Pak Danu. Jadi apakah spirit hari ini masih seperti itu atau bagaimana Pak Danu pergerakan prosa Jawa khususnya atau sastra Jawa secara umum? Monggo Pak Danu Priyo Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya sudah menulis makalah, walaupun makalah itu sebenarnya sudah saya omongkan berkali-kali dalam segmen yang berbeda-beda. Ya, itu hanya untuk formalitas saja. Jadi saya mungkin bicaranya nanti agak ngalor ngidul, tapi sebisa mungkin akan saya fokuskan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, yaitu mengenai pergerakan prosa Jawa. Tapi sebelum masuk ke situ saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Eko, mungkin juga yang disampaikan oleh Mbak Ardini langsung supaya kita lebih dinamis gitu ya. Jadi memang teknologi yang namanya sosmed itu sekarang menjadi alternatif untuk mengembangkan sastra Jawa. Dan itu saya lakukan. Saya nulis, sastra Jawa juga nulis, yang biasa, yang mainstream itu, tapi saya juga buat channel YouTube. Nah, tak promosikan sekalian. Saya harus punya alternatif supaya sastra Jawa itu juga bisa tampil di YouTube. Walaupun penontonnya boleh dikatakan sangat sedikit, subscribe-nya itu sudah 7 bulan itu baru 325. Padahal saya sudah namanya Jawa Baru Channel. Saya ingin menekankan di situ
Saya tidak akan mencari subscribe, mencari supaya dimonetize gitu, tidak. Saya hanya ingin menampilkan sesuatu yang selama ini melalui teknologi sosial media YouTube yang tidak pernah dilakukan. Banyak orang yang mengunggah melalui YouTube buat channel-channel itu tetapi sensasional. Bahkan menurut saya kadang-kadang ngawur. Itu justru yang dicari banyak orang. Saya melawan itu. Saya ingin membenarkan yang sensasional dan ngawur itu harus saya luruskan melalui channel saya. Gitu. Jadi prinsip saya nalar dan menjernihkan. Jadi buat apa kalau mengunggah sastra Jawa dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sensasional, misalnya mistik, kemudian mengutip dari teks itu salah, itu mencerahkan buat siapa gitu loh, berguna untuk siapa gitu loh. Gitu. Maka saya melakukan itu. Dan saya tidak berharap untuk dikenal. Gitu. Tapi saya mendokumentasikan melalui itu. Saya mengangkat justru karya-karya klasik lama supaya generasi muda itu tahu. Gitu. Bahwa ada kekayaan, ada kawruh pitutur Jawa yang masih relevan dan sampai sekarang ini tetap digunakan. Walaupun tanpa sadar kita melakukannya. Itu tujuan saya. Tetapi saya akan mungkin agak berbeda dengan Mas Eko. Dengan adanya media sosial, adanya teknologi informasi, teknologi rekaman dan seterusnya, pokoknya apalah itu justru juga membuat orang Jawa itu hanya bisa bicara dengan bahasa Jawa, tetapi tidak bisa menulis dengan bahasa Jawa. Banyak orang bisa ngomong pakai bahasa Jawa, mbok kuwi ngoko, mbok kuwi kromo, mbok kuwi campuran ngoko karo kromo yang namanya basa Madya. Tapi kalau disuruh untuk menulis dengan bahasa Jawa, apa yang diucapkannya salah. Itu akibat buruknya. Misalnya, bojo loro neng rumah sakit, tulisannya di situ misalnya gitu. Lagu-lagu Campursari itu. Ngomongnya bener, nulisnya salah. Dan itu diperanakkan dari satu orang ke orang yang lain. Maka sekarang generasi muda nulis isih dan nulis isah, wes nulis wes, dan seterusnya. Itu kekacauan yang menggambarkan dunia milenial saat ini di Jawa itu sangat kacau. Ini peran kita di sini. Saya akan menyampaikan di sini hal-hal seperti itu saja. Nanti katanya dengan buku. Dan saya senang yang hadir kali ini mungkin justru bukan orang-orang jurusan sastra Jawa atau yang penggemar sastra Jawa, tetapi baru saja diselenggarakan. Itu ada anak yang baru berusia 20 tahun, jurusan sastra Inggris dari UNY, menulis naskah sandiwara berbahasa Jawa, menang. Saingannya itu orang-orang senior itu, orang-orang senior yang sudah biasa nulis dengan bahasa Jawa. Menulis dengan menulis sandiwara justru kalah oleh anak berusia 20 tahun perempuan itu. Walaupun sedikit masih ada hal yang perlu dibetulkan mengenai penulisannya, tetapi tidak frontal. Itu artinya apa? Bahwa ruang terbuka kita mau menulis dengan sastra Jawa ini sekarang sangat memungkinkan untuk kita isi. Dengan media mainstream buku maupun dengan media sosial seperti YouTube misalnya atau yang lain gitu. Sehingga kemungkinan yang selama ini selalu kita gelisahkan, ya itu buat saya itu hanya sebuah wacana genit saja. Berulang-ulang saya sampaikan. Orang mau mengatakan sebenarnya di YouTube-nya Mas Latif sudah ada. Mengatakan, tapi saya senang, saya ulang-ulang. Mengatakan sastra Jawa itu mati. Lalu saya tanya, nek mati duduhno kuburane nang ndi? Aku tak ziarah. Enggak ada cerita sastra Jawa itu mati.
Karena sastra Jawa itu sekarang sedang bertransformasi dalam bingkai keindonesiaan bahkan dunia. Sekarang orang dari Sabang sampai Merauke itu tahu nek ana wong Jawa ngomong basa Jawa ngerti, karepe ngerti. Jadi nek ngrasani wong Manado, wong Papua, wong Aceh basa Jawa iki saiki aja dianggap ora ngerti. Itu saya katakan proses untuk mengindonesia. Kosakata bahasa Jawa yang muncul di dalam kamus bahasa Indonesia saat ini jumlahnya mungkin sudah separuh lebih mewarnai kamus besar bahasa Indonesia. Artinya kita mempunyai tantangan. Bagaimana kita menulis bahasa Jawa dengan konstruksi bahasa Jawa. Sehingga tadi yang saya ceritakan, ada seorang perempuan masih sangat muda, bisa menulis sangat bagus dengan tema yang menurut saya sangat milenial, tetapi gagasannya tidak lepas dari masalah kejawaan. Nah ini yang saya cari, yang kita cari. Gitu. Sehingga proses perjalanan prosa Jawa itu sendiri, ada dua misalnya, melalui e-book atau melalui yang tradisional seperti ini. Dan menurut saya itu hal-hal yang sangat wajar saja. Karena Jawa itu sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, itu adalah orang yang mau menerima kebaikan. Datangnya Hindu, Buddha diterima wong kayak apik. Datangnya Islam diterima karena kayak apik. Datangnya modernisme diterima karena kayak apik. Datangnya Kristen atau Nasrani diterima karena kayak apik. Jadi nek goleki Jawa ki apa ya goleki Pancasila. Wah, iki khotbah Pancasila. Tapi itulah Jawa yang selama ini sering kita gelisahkan sebagai sesuatu yang sudah tertinggal. Karena kecanggihan dan karena kekurangan, kita sekarang misalnya tidak bisa menulis dengan bahasa Jawa, mentransformasikan dengan novel-novel berbahasa Indonesia. Tapi rohnya Jawa. Demikian juga sebaliknya. Banyak pengarang Indonesia yang sekarang mencari jati dirinya dengan menulis prosa dalam bahasa Jawa. Mungkin kalau di DIY karena karena Danais ya. Karena Danais lalu mereka berlomba-lomba. Tapi itu saya kira suatu hal yang sangat menantang yang perlu kita tangkap gitu, kita tangkap. Karena kapan lagi gitu. Tetapi tanpa Danais pun sebenarnya sastra Jawa itu tetap hidup. Tetap hidup dari dulu sampai sekarang. Hanya kita apakah mau setia atau tidak. Jadi sastra Jawa itu menurut saya itu persoalan kesetiaan. Persoalan kesetiaan. Kalau di Jawa Barat, di Sunda itu kalau saya tahu itu tidak ada sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar mengenai sastra itu tidak ada di Jawa Barat. Di Jawa itu banyak. Dan itu melahirkan terus generasi-generasi pengarang. Termasuk Mbak Adini yang dulu dilahirkan sebagai pengarang dari Jawa Timur, Sanggar Triwida dan seterusnya. Dengan nama-nama orang yang mungkin sekarang sudah tidak kita kenal saat ini. Itu dulu Pak Kandar yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa omong-omong lebih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danu yang sudah memotret bagaimana sastra Jawa masih tetap akan bisa bergerak, ya tentu dengan segenap dinamikanya. Dan di Jogja memang hari ini terbuka ruang, ada beragam lomba, teman-teman belum tahu barangkali, ada lomba sandiwara bahasa Jawa, penulisan maksudnya, novel berbahasa Jawa, cerkak, geguritan, bahkan ise berbahasa Jawa yang itu gampangnya ono honori. Jadi kalau di Jogja hari ini cukup terbuka ruang untuk perkembangan sastra Jawa misalnya. Nah, barangkali teman-teman yang sudah mendengarkan atau mungkin juga tidak percaya atau barangkali juga misalkan atau yang lainnya kami persilahkan untuk mungkin bertanya atau punya pandangan lain terkait dengan
obah ose ing kahanan tentang prosa Jawa, kita persilahkan. Silakan teman-teman, ada banyak ini, silakan yang ingin mengungkapkan unek-unek atau pikirannya. Kalau Pak Danu mengkritisi beberapa tulisan teks-teks yang memang banyak keliru hari ini, mendung tanpo dan gitu kan, tulisannya kan tanpo gitu kan. Atau padahal ya tadi loro sama loro itu di Jawa kan berbeda. Bojoku loro karo bojoku loro itu tulisannya beda gitu. Jadi hati-hati nanti misalkan. Nah, silakan teman-teman, ada yang bingung atau ada yang tersesat. Ya, silakan teman-teman muda. Monggo, Mas, Mbak, Dik, Kakak. Kalau senyum-senyum bae takon. Mumpung ada Pak Danu Priyo Prabowo, ada Mas Eko, Mbak Ardini. Proses kreatif penulisan Mas Eko ini juga. Kalau tadi Mas Eko berbicara, sekarang ini yang perlu adalah menggarap apresiatornya, kolamnya harus digarap. Gitu. Klosone wis ginelar gitu kan. Kloso baik YouTube, TikTok dan sebagainya sudah digelar. Nah, tadi Pak Danu juga sudah merespon itu karena ternyata yang digelar itu juga banyak hal yang rodo ora cetha gitu ya Pak. Ini. Makanya harus Pak Danu mengcounter itu dengan channel Jawa Baru. Ada juga channel album sastra Jawa, teman-teman juga di sana juga banyak mengungkap tentang perkembangan sastra Jawa. Ada lagi Siti Eding dari itu juga tentang banyak memiliki konten kalau bahasa sekarang tentang sastra Jawa, dunia sastra Jawa. Gitu. Nanti habis ini juga bikin teman-teman juga boleh. Gitu. Kalau teman-teman tahu Sujiwo Tejo tahu ya? Tahu. Lagu Sugih Tanpa Bondo tahu ya? Itu adalah karya dari Sosro Kartono, kakaknya dari Kartini yang menciptakan syair itu. Sugih Tanpa Bondo, Digdoyo Tanpa Aji, dan seterusnya itu. Yang kemudian memang secara jenius, karena beliau seorang musikus dan lainnya, mampu digarap dengan cantik dan indah seperti itu. Saya pikir sastra Jawa dan ya karya sastra Jawa yang berhasil saya pikir seperti itu. Nuwun sewu bukan berarti Denny Caknan, kemudian Darbo dan sebagainya tidak berhasil menurut saya, tetapi salah satu yang menurut saya berhasil adalah Sugih Tanpa Bondo dari yang itu di-create juga dari karya sastra Jawa dari Sosro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini itu. Atau gending-gending Jawa mungkin juga teman-teman sudah tidak tahu gitu loh. Bagaimana Gesang menciptakan caping gunung. Gending caping gunung itu juga sangat bersejarah dan lainnya. Kalau gending-gending era sebelum modern ini ya, sebelum kemerdekaan bahkan. Silakan. Nggak ada ini. Kalau nggak ada ya kita akhiri. Ada tidak ini? Enak gak ini? Nah, ngono lho, siji. Satu lagi, nanti dapat bonus wes, nek takon tak kayak buku ya so. Tenan, buku bahasa Jawa. Silakan satu, ada lagi yang sisi kiri. Ya wes dua, oke maju. Sing maju sing maca dasa muka mau ketok ya. Silakan, Mas siapa memperkenalkan? Maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Kurniawan dari Bantul. Izin sebenarnya menanyakan perihal penggunaan diakritik di penulisan bahasa Jawa. Nah, sebenarnya betapa
seberapa pentingkah diakritik itu digunakan dalam penulisan sastra Jawa? Terima kasih. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Pratama, temannya Mas Haris. Saya mau tanya gini, jadi saya juga memiliki keresahan yang sama tentang penulisan lagu, penulisan lagu bahkan atau subtitle dalam sebuah video-video yang berbahasa Jawa, karena hampir semua lagu-lagu anak muda, terutama dangdut, nah itu sebenarnya saya suka lirik-liriknya, tapi penulisannya itu banyak sekali yang salah. Saya juga memiliki keresahan yang sama tentang itu. Nah tapi setelah saya mendengar itu, saya tahu itu salah, itu saya nggak punya ruang untuk menyampaikan, saya itu harus ngomong apa sih, saya tahu itu salah, tapi saya nggak tahu harus ngapain gitu. Dan beberapa teman-teman saya yang ada di kampus juga, kakak-kakak tingkat terutama, pernah menganalisis, menjadikan sebuah skripsi gitu, analisis kesalahan-kesalahan dalam misalnya Lambe Turah atau lirik-lirik lagu Via Valen atau lagu NDX, itu skripsi seperti itu udah banyak, tapi juga cuma berhenti di kampus, nggak jadi barang apapun itu. Terus kita itu punya ruang di mana sehingga kita, mungkin ada orang-orang yang tahu, teman-teman saya yang di kampus mungkin yang lebih paham gitu, punya ruang di mana sehingga bisa mensosialisasikan bahwa bahasa Jawa yang benar itu seperti ini gitu. Nah itu mungkin mentoknya itu di situ gitu. Terima kasih. Terus belum masuk pertanyaannya, maaf. Jadi teman-teman saya yang mampu seperti itu tuh ruangnya di mana gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Haris dan Mas Dimas yang gelisah juga dengan beberapa persoalan itu. Barangkali Pak Danu mungkin juga yang karena sudah melakukan, kalau anak-anak muda ini gimana Pak? Terima kasih. Saya senang ya. Persoalan kecil ditanyakan tapi itu esensial di Jawa. Tanda diakritik itu penting. Ya. Bangsa yang mengagungkan bahasa selalu memperhatikan ketepatan dalam hal satu penulisan pengucapannya. Contohnya Perancis. Coba kamu kalau ada yang jurusan Perancis, ada nggak di sini? Mahasiswa jurusan sastra Perancis. Itu mesti ada tanda diakritiknya. Dari sejak zaman dahulu kala sampai sekarang dipertahankan. Jawa itu dulu atau sekarang kita sebenarnya sudah memulai lagi. Karena teknologinya AI itu gampang sekarang. Ya kalau pakai Microsoft Word itu gampang dengan titel ini lalu muncul dan seterusnya itu ada. Tapi di balik peristiwa itu yang perlu kita pahami. Sekarang kalau tanpa tanda diakritik, untuk membedakan lempeng, lurus, tulisannya sama. LEMPENG. Lalu saya ingin mengatakan, aku butuh lempeng, tak golawuh maem. Nek orang itu tanda diakritik piye itu coba? Aku butuh lempeng, tak golawuh mangan. Gitu. Lalu atiku tak peper supaya aku ora muntap. Tentu saja ketika kita mengucapkan kalimat itu, kalau tanpa tanda diakritik jadi salah. Atiku tak peper supaya orang muntap. Makanya peper sama peper itu beda jauh. Tanpa tanda diakritik tulisannya sama. Diberi tanda diakritik jadi dua hal yang berbeda. Peper itu adalah cewek dengan menggunakan batu atau kertas atau godong gitu ya. Kalau orang-orang barat itu kan senangannya peper gitu kan, enggak ada pakai air gitu. Jadi tanda diakritik itu penting, Mas, atau kita semua pahami. Tanpa itu maka generasi muda
juga akan kesulitan ketika belajar mengenai bahasa Jawa. Tadi saya katakan, iso ngomong basa Jawa, nanging ora iso nulis basa Jawa. Wah, kacau banget cah nom saiki. Gitu. Kalau anekdot-anekdot yang umum itu sudah tidak perlu kita bicarakan ya mengenai kesalahan-kesalahan itu. Tetapi ini menggambarkan kalau kita tidak setia mau memperbaiki hal-hal seperti ini, ya sudah selesai. Jadi nanti ada kekacauan-kekacauan. Bahkan kemarin saya itu WA-an dengan seorang pengarang Jawa yang sudah lama tinggal di Jakarta, sekarang menjadi pelukis, dia beda hidup dari lukisannya. Wah, sampai akhirnya malah sakjane itu padu saya dengan teman saya itu. Itu temannya Mbak Adini juga itu. Padu. Wah, dia memberi argumen. Ini Mas, mural ini kan tulis saya potret di Jogja ini. Itu nulisnya begitu kan, rupa, muka gitu ya. Itu doso, muka dan seterusnya. Itu Jogja loh Mas, bukan Jakarta loh Mas. Ya kita sekarang mengikuti gitu. Ya nggak apa-apa Mas, wong yang nulis nggak tahu kok. Jangan gitu Mas. Gitu. Itu yang nulis itu anaknya orang intelektual loh Mas, dosen loh Mas. Kalau sudah intelektual dosen itu mesti ampuh gitu loh, saya bilang gitu. Saya jawab begitu gitu loh. Gitu. Berarti bahasa Jawa, ya tulisan bahasa Jawa itu mendua, tidak mendua, yang mendua itu kita. Kita sudah punya paugeran, punya dasar. Sejak dahulu sampai sekarang. Mulane ana bedane taling karo tarung di dalam aksara Jawa itu untuk membedakan diakritik itu gitu loh. Pangeran Diponegoro, ya diucapkan begitu. Kalau dalam ejaan bahasa Indonesia tulisannya O, pakai O. Karena O yang mendekati dengan O. Enggak apa-apa bahasa Indonesia. Lalu saya berikan alasan sejarahnya. Mengapa Solo ditulis, tidak Solo? Saya punya sejarahnya. Karena pada waktu itu orang Belanda yang membangun keraton Solo, pindah dari Kartosuro ke tempatnya yang baru sekarang itu, berada di satu tempat yang dikuasai oleh Ki Ageng Solo. Tetapi orang Belanda tidak bisa mengucapkan O, huruf A, tetapi sudah mendekati O. Kalau kita mengatakan hal itu, pelo. Wong Londo itu pelo. Lalu berlanjutlah terus menerus. Sumantri Brojonegoro. Kalau dalam bahasa ya bahasa Jawa ditulis pakai A. Dalam aksara Jawa pakai A, tidak pakai taling tarung. Itu kita pahami. Tetapi kalau sudah menjadi nama diri seseorang, misalnya saya, Danu Priyo Prabowo, tulisannya pakai taling tarung, ya sudah bang, itu mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, tapi kalau dalam bahasa Jawa ditulis Pangeran Dipanagara. Seperti itu dan seterusnya. Itu menggambar, sebenarnya bukan sesederhana itu, menggambarkan kesetiaan kita terhadap bahasa Jawa. Tanpa itu maka akan terjadi kekacauan-kekacauan yang terus-menerus nanti akan menjadi sesuatu yang selama ini kita gelisahkan, yaitu kehilangan identitas. Sebenarnya menulis sastra Jawa itu sebenarnya hanya menulis mengenai sejarah hidup kita. Tadi Mbak Adini sudah menerangkan tentang hal itu. Termasuk tadi yang mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Eko ya. Jadi produser lagu-lagu campursari itu membuat CD, ada teksnya begitu, itu terusannya pokoknya sak karepe dhek. Karena mereka selalu punya satu dasar pemikiran, sing penting ngerti. Nah ini salahnya kita. Sing penting ngerti, ya ndak. Sing penting ngerti ning bener. Mungkin ini tadi pertanyaan dari Mas Dimas ya, yang siapa yang wajib membetulkan? Mungkin ya kita sendiri yang wajib membetulkan. Karena kalau saya baca di medsos itu ya, hampir semua tulisannya itu salah.
tidak semuanya, tapi banyak yang membuat kesalahan-kesalahan. Ya banyak yang ada yang nyaru tulisannya seperti ini, tapi besok lagi diulangi lagi. Mungkin karena kebiasaan literasi yang masih kurang ya. Kita sekarang kan wis waton ngomong, waton nulis, wis pokoknya ndak memperhatikan. Tapi yang penting seperti itu. Ya misalnya terjadi hal seperti itu ya kita orang jelas-jelas pokoknya ya membetulkan yang benar tulisannya seperti ini. Nanti kalau gerakan massal mungkin lama-lama juga akan tertata juga. Itu mungkin lama-lama akan tertata juga. Saya juga melakukan hal seperti itu kalau misalnya menemukan walaupun dengan nuwun sewu. Mungkin Mas Eko mau menambahkan? Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jujur secara objektif kalau misalnya fenomena lagu-lagu, penulisan lagu-lagu di dalam misalnya dia di lirik, di caption YouTube dan macamnya itu banyak yang salah, bahkan kesalahannya fatal. Tapi problemnya adalah orang itu kan yang dimaksud sudah tahu itu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar ini tidak salah lagi orang kebablasan. Maka harus ada juga yang memang keinginan untuk membenarkan gitu loh. Bahkan mungkin kalau ada yang di sini memang niatnya mau semua lagu-lagu yang salah itu dibenarkan, versi benernya seperti ini loh. Itu bisa menjadi konten sendiri. Dengan resiko mungkin nanti akan dibully nggak masalah. Yang penting kan jenengan langsung dikenal gitu loh. Untuk dikenal kan tidak harus disenangi dulu, tapi dibenci dulu. Tapi lama-lama ketika jenengan konsisten dengan konten itu, saya yakin itu menjadi branding personal jenengan juga. Artinya untuk persoalan sastra Jawa, pertumbuhan sastra Jawa ini tidak bisa kita hanya bersandar pada pengarangnya, pada penulisnya. Ini kita bicara ekosistem. Gitu. Karya yang bagus tanpa masyarakat pencinta yang bagus, mereka juga akan mati. Penikmat sastra dan kreator sastra itu ibaratnya kalau saya menganalogikan seperti ikan dan kolam. Ikan itu pengarangnya, kolam itu pembacanya, masyarakat pembacanya. Sebagus apapun ikan, kalau kolamnya jelek, airnya kotor, bahkan mungkin airnya kering, ikan itu akan mati. Dua hal ini yang harus bareng-bareng kita lakukan secara kolaboratif. Artinya bagaimana mendorong karya berkualitas, bahkan mungkin anak-anak muda yang hadir di sini harus ada keberanian untuk membuat sebuah karya sastra Jawa dan mendorong orang cinta dan bangga dengan bahasa Jawa dulu. Ini dua-duanya harus dilakukan. Kalau hanya ngejar-ngejar pengarangnya saja untuk bikin karya, sementara apresiasinya, penikmat sastranya tidak dibangun, anak mudanya tidak bangga dengan bahasa Jawa, tidak bisa membaca bahasa Jawa, itu juga sastra Jawa juga akan menjadi fosil. Kalau sastra Jawa menjadi fosil, maka yang berkepentingan hanya peneliti dan mahasiswa sastra saja. Bagaimana sekarang menghidupkan sastra Jawa yang benar-benar real hidup, dan ini persoalan bersama. Saya harapkan teman-teman hadir di sini meskipun tidak termotivasi penuh menjadi seorang penulis sastra Jawa, minimal dia menjadi pencinta sastra Jawa. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai sastra Jawa, bangga dengan bahasa Jawa. Mungkin itu modal kecil yang akan memberi kontribusi besar untuk pengembangan sastra Jawa lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Iya. Jadi ini konten baru, jadi ada konten yang khusus membedah itu bisa dengan bikin malah. Kalau misalkan tadi pertanyaan ruang saya di mana untuk kemudian dalam tanda kutip membetulkan atau meluruskan yang bengkok atau dandani itu, dan itu menjadi misalkan kayak judulnya serem opo ya kan dari viral. Tapi seperti yang dibilang atau disampaikan oleh Pak Danu tadi bahwa ya tergantung niatnya kan. Kalau Pak Danu bikin channel ya memang untuk meluruskan beberapa hal yang memang sangat fatal salahnya. Nah,
Di situ ruang-ruang terbuka untuk teman-teman muda bagaimana misalkan hal-hal yang sudah terlanjur ada kemudian didandani, itu saya pikir juga sudah menjadi satu sumbangan terhadap ekosistem dalam kita berkiprah di jagat sastra Jawa misalkan. Itu yang konteks tembang dan sebagainya, belum ke wilayah yang lain karena pergerakan itu cukup menarik gitu. Monggo Pak Danu. Ada tambahan? Saya hanya menambahkan sedikit ya. Sekarang ini banyak penulis Jawa yang menulis buku dibiayai sendiri dan laku dicetak ulang bahkan 2-3 kali. Salah satunya Mbak Ardini. Pasarnya itu ada, tapi pasarnya bukan pasar-pasar yang selama ini kita kenal istilahnya familiar di toko-toko buku itu. Banyak di Jogja ini, banyak teman-teman baru yang menulis karena tulisannya bagus, dicetak sendiri dengan uang 3 juta, dia dapat buku misalnya 150 atau 170 dalam waktu tidak sampai 3 bulan, 2 bulan itu sudah BEP, nyetak ulang, payu. Neng ojo geguritan gue pasarnya sangat terbatas. Dalam bahasa Indonesia kan juga sama toh. Tapi kalau jaringan nulis novel, nulis cerita cekak, gitu ya, payu. Karena ada segmen tersendiri yang selama ini tidak pernah diungkapkan oleh industrialisasi buku, gitu. Dan itu industrialisasi buku tidak bisa menyusup ke situ. Gitu. Ada teman dari daerah Bandungan sana, namanya Bu Rini, itu menjualkan semua penulis baru atau penulis lama, gitu ya, sastra Jawa, laku. Jadi artinya kita dengan modal 3 juta, mungkin baru buku habis 70 itu modalnya sudah kembali bisa untuk mencetak buku berikutnya atau cetak ulang buku berikutnya. Dan itu laku terus menerus. Di Jawa Timur itu teman-teman Mbak Ardini juga begitu. Karena kebetulan saya juga sering membantu mengedit gitu ya. Lalu tahu, oh jumlahnya payu. Ya, ada satu sanggar di Jawa Timur, itu kan, itu Adoh Ratu Cedak Watu. Dia tuh tiap tahun, sanggarnya itu di daerah Bojonegoro itu, tiap tahun itu menerbitkan buku itu minimal 4. Laku dan terus sudah sejak tahun 2000. Sekarang jumlah buku yang diterbitkan oleh sanggar itu dengan pengarang yang berbeda-beda itu jumlahnya sudah lebih dari 60 judul. Laku, buku yang lama 20 tahun yang lalu dicetak lagi laku. Pasarnya ada. Gitu. Pasarnya ada. Sekarang dibantu dengan Mas Eko tadi, marketingnya dengan Facebook atau Instagram atau melalui grup WA dan seterusnya itu. Jadi itu sekarang itu membeli buku dengan harga 50.000 itu sudah tidak masalah. Bahkan terakhir itu Mas Krisna Miharja itu diterbitkan oleh Interlude mereknya Pak Kandar itu tebalnya itu hampir 1000 halaman ya. Malah 1000 halaman lebih. Harganya 200.000. Walaupun agak tersendat tapi ya payu itu. Karena sing tuku terus ngerti gitu loh, goleki gitu loh. Ibaratnya sastra Jawa, prosa Jawa. Sekarang itu seperti rokok di Samsu itu. Enggak perlu dengan yang kretek gitu loh. Enggak perlu dengan iklan yang besar-besaran, bombastis gitu. Tetapi orang yang sudah tahu rasanya, dia akan mencari kemanapun. Bahkan dia tidak akan merokok di Samsu kalau tidak ada rokok di Samsu. Demikian juga dengan buku. Ini Pak Kandar ini buktinya. Saya mengumpulkan cerita-cerita pendek era tahun 50-an dari seorang pengarang Jawa yang sangat bagus. Namanya Purwadi Atmodiharjo, orang Ngawi. Cak Kandar mau menerbitkan bukunya, judulnya Paron. Silahkan beli di depannya Cak Kandar itu. Itu sebenarnya cerita-cerita pendek itu sangat unik. Karena itu sebenarnya cerita tentang, kalau dalam sejarah itu apa ya, sejarah lokal di daerah Ngawi itu. Kronik.
Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam novel itu terjadi sebenarnya di sana waktu itu. Gitu. Itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Ternyata banyak orang sekarang yang rindu terhadap situasi, suasana waktu itu. Jadi di situ walaupun gambarnya memang tidak jelas, tapi saya sertakan karena itu membantu pembaca sekarang. Dulu zaman tahun 50-an itu jilbabisasi itu belum ada gitu loh. Mesti kalau perempuan itu digambarkan di situ pakai pakaian Jawa, pakai kebaya, pakai jari gitu, pakai kemben gitu, walaupun dia seorang aktivis politik gitu dan terusnya gitu. Itu sesuatu yang menurut saya sekarang ini menjadi satu godaan. Apakah kita mau sekali lagi saya setia? Jadi buku seperti ini laku. Tapi kalau di display di Gramedia hanya mungkin seminggu setelah itu masukkan karena nggak laku. Karena orang yang masuk ke Gramedia itu sudah punya mainstream. Sing digulai mesti buku-buku sing up to date. Gitu. Buku-buku yang bercerita atau berkisah mengenai kemodernan gitu dan seterusnya. Atau pikiran-pikiran kemodernan. Sehingga hal-hal seperti ini hanya dicari oleh orang-orang yang tahu dan mencari sumber yang sejati, yaitu Jawa. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan kepada Anda semua. Berulang-ulang saya sampaikan. Saya dikasih tahu oleh seorang teman dosen di sebuah ustaz di Australia, orang Australia, tahun 2019. Mas Danu, sekarang kajian mengenai Jawa itu tidak lagi di Leiden, negeri Belanda. Anda tahu di mana? Di Israel, di Hebrew University. Saya tanya, loh kok bisa? Indonesia kan nggak ada hubungan diplomatik dengan sana. Apa latar belakang mereka mempelajari mengenai Jawa? Beliau menjawab, saya tidak tahu. Tetapi pasti ada sesuatu yang sedang mereka pelajari tentang kebudayaan Jawa. Hebat enggak? Hebat menurut saya. Orang Jawa nggak mempelajari, sekarang di sana dipelajari, itu mesti berkaitan dengan sesuatu yang sangat strategis. Gitu loh ya. Lalu satu lagi, Anda ingat toh ada sepeda motor besar itu yang sekarang udah nggak keluar tapi tetap dicari. Itu buatan Swedia. Kok namanya Java? Kok nggak Sweden apa-apa gitu loh. Java. Mengapa Jawa? Mesti ada sesuatu. Itu. Lalu ada software. Tapi software ada teman saya mengatakan, oh enggak mas itu akronim itu. Kan ada software dalam komputer itu Java ada toh. Ada toh? Itu katanya hanya akronim ya. Ya kebetulan saja mungkin itu lalu dari Java. Tapi menurut saya kalau kita mau belajar salah satu sumber pengetahuan kehidupan Jawa. Sekarang kita nggak usah langsung kepada sastra Jawa yang klasik apalagi sampai ke kawin. Kita melipirnya melalui buku-buku seperti ini. Seperti Paron, seperti Omah gitu. Seperti Omah gitu. Nanti penjenengan akan yang muda-muda ini mungkin di antara 30 ini mungkin satu saja besok yang akan jatuh cinta dan menjadi bahagia dengan Jawa. Itu sudah luar biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin closing dari Mbak Artini. Iya, saya mau menambahkan Mas Danu tadi ya. Pernah melihat di YouTube itu ternyata gamelan itu ada di Israel itu di lobi sebuah universitas di sana. Jadi ketika istirahatnya kelihatannya mereka juga tetap ditabuh sambil menikmati sambil jalan. Sementara di sini gamelan dilupakan. Satu hal lagi, mungkin adik-adik semua kalau sekarang pun belum bisa menulis atau berusaha untuk menulis bahasa Jawa, paling tidak menyenangi sastra Jawa dulu.
kalau mungkin ada anggaran untuk membeli novel yang bahasa Indonesia, mungkin salah satu bisa disisihkan untuk novel berbahasa Jawa. Ajaran-ajaran Jawa itu luar biasa. Ini nun sewu ya, ini lakon itu tidak hanya sekedar bercerita tentang pewayangan ngawurit, tapi di sini filosofi Jawa itu termuat mungkin dalam bentuk yang sederhana. Di sini bagaimana tentang gamelan, tentang wayang, tentang ya kehidupan, persahabatan, ya kehidupan kita sehari-hari yang saya rame di sini. Mungkin di tempatnya Cak Kandar novelnya masih ada. Adik-adik kalau bisa menghubungi Cak Kandar. Jadi kalau bukan kita yang ngopeni, nanti seperti yang ingin dikakne Pak Danu tadi, nanti orang asing malah sudah lebih dulu mempelajari dan kita belajar dari sana. Matur nuwun. Ya, Mas Eko untuk closingnya cukup. Juga karena waktu juga sudah mencukupi, saya pikir closing dari Mbak Ardini juga Pak Danu sangat menarik. Bagaimana rokok Cisamsu tadi saya baru dengar tadi. Itu menarik sebenarnya karena memang bahwa gerakan-gerakan kecil terhadap karya-karya sastra Jawa, gerakan indie kalau bahasa hari ini itu juga sangat diperlukan. Jadi teman-teman muda yang biasanya berjiwa indie itu bisa melakukan seperti tadi ada konten-konten yang lain. Silahkan bagi teman yang khususnya mungkin yang lahir di Jawa bisa kembali. Kalau saya mengutip bahasa Swargi atau almarhum Iman Budi Santoso itu ajar Bali dadi wong Jawa. Jadi kita belajar kembali entah lewat tumbuhan, entah ya terutama mungkin ya seperti tadi lewat buku. Ada banyak nama, ada Purwadi Atmodiharjo, ada Suparto Broto, ada Ismet, ada yang tadi dibacakan atau dipanggungkan ada cerkaknya Pak Jayus PT, ada Pak JF Huri. Ada banyak karya-karya yang saya pikir juga tidak kalah dibandingkan atau meskipun tidak dibandingkan dengan karya-karya sastra Indonesia. Nama-nama itu barangkali masih asing bagi teman-teman hari ini. Tapi saya pikir dan saya berdoa kelak ada di antara teman-teman yang kemudian membaca karya-karya Jayus PT misalkan, atau Suparto Broto, atau yang lainnya. Dan juga karya-karya penulis baru hari ini yang juga banyak. Matur nuwun, terima kasih untuk teman-teman, untuk kita beri aplaus buat beliau bertiga yang sudah berkenan. Dan semoga salah satu cara kita untuk ajar Bali dadi wong Jawa sebagaimana spirit yang menarik dari Ki Padma Susastro bahwa sastra Jawa adalah salah satu cara untuk menjadi tiang mardika, orang merdeka yang marsudi kasusastran Jawa. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, selamat pulang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, demikian tadi acara Bincang-Bincang Sastra edisi 180. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Sastra edisi selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.